teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang konsep masyarakat, bangsa, dan negara. Dan akan membahas tentang perbedaan tentang masyarakat, bangsa, dan negara, serta fungsi dan tujuan negara. Yang pertama ada konsep masyarakat, yaitu kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan adat atau hukum, khas, dan hidup bersama dinamakan masyarakat. Masyarakat mempunyai ciri khas tertentu. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang mempunyai kepentingan yang sama. Misalnya masyarakat desa, mereka merupakan kumpulan dari beberapa individu yang hidup di wilayah pedesaan yang mempunyai pekerjaan, pandangan hidup yang sama, budaya dan adat yang sama. Yang kedua ada konsep bangsa. Konsep bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis, antropologis, dan politis. Bangsa dalam pengertian sosiologis dan antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, yang masing-masing anggota persekutuan hidup merasa satu kesatuan ras, bahasa, dan agama. Lalu ada pengertian bangsa dalam arti politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Selanjutnya konsep negara. Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa bahasa asing, state Inggris, stat Belanda dan Jerman, atau etat yaitu Prancis. Kata-kata tersebut berasal dari kata Latin status atau statum yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Lalu, perbedaan antara masyarakat bangsa dan negara. Konsep masyarakat, bangsa, dan negara itu berbeda secara mendasar. Bangsa adalah masyarakat etis atau budaya, sumber jati diri untuk masyarakat, sementara itu, negara adalah institusi politik, sumber dari kekuasaan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara merupakan gambaran apa yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada negara. Di bawah ini ada beberapa fungsi negara menurut para ahli. Yang pertama, John Locke. Yang pertama ada fungsi legislatif untuk membuat peraturan. Yang kedua ada fungsi eksekutif untuk melaksanakan peraturan. Dan yang ketiga ada fungsi federatif untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang. Yang kedua ada Montesquieu. Yang pertama ada fungsi legislatif untuk membuat undang-undang. Yang kedua fungsi legislatif melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga fungsi yudikatif untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati. Yang ketiga ada Van Vollenhoven. Fungsi pertama yaitu regiling atau membuat peraturan. Yang kedua Bestur atau menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga Rechtspraak atau fungsi mengadili. Dan yang ketiga ada politi. Lalu yang terakhir menurut Goodnow. Yang pertama adalah policy making, yaitu kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu untuk seluruh masyarakat. Dan yang kedua adalah policy executing, yaitu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya policy making. And thank you for watching.